Jaksa tuntut Rizik 6 tahun penjara. Ayo tebak, hakim bakal vonis berapa tahun? Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor adalah kasus paling berat yang dihadapi oleh Rizik dibandingkan kasus kerumunan di Megamendung dan Petamburan. Kasus di rumah sakit ini melibatkan banyak pihak. Dramanya seru, menegangkan. Ada aksi hadang-menghadang Satgas COVID-19. Ada episode yang aneh di mana ngakunya sehat tapi ternyata terpapar COVID-19. Ada aksi main petak umpet, kabur lewat pintu belakang. Itu benar-benar berat. Rizik terlalu berani bermain drama dalam hal ini yang terkait dengan situasi pandemi. Bersama Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat dan menantunya, Muhammad Hanif Alatas, Rizik dinilai menghambat proses tracking atau pelacakan COVID-19 di Kota Bogor. Karena itulah JPU menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara terkait kasus tersebut. Tuntutan dibacakan oleh jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik selama 6 tahun penjara, kata jaksa. Dasar tuntutan tersebut adalah Rizik diyakini bersalah dan melanggar salah satunya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jaksa membeberkan hal yang memberatkan Rizik di kasus ini, salah satunya adalah dia sebelumnya pernah dihukum 2 kali, yakni pada 2013 dan 2008. Selain itu, Rizik juga tidak mendukung pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Ada upaya mengganggu pelaksanaan dan ketertiban umum, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Jaksa juga menganggap Rizik tidak sopan dalam persidangan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sedangkan hal yang meringankan adalah Rizik dianggap dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Saya pribadi tidak menyangka tuntutan terhadap Rizik akan setinggi ini. Saya pikir paling hanya 3 tahun atau paling maksimal 4 tahun. Tapi kalau 6 tahun, ya sudahlah. Toh ini demi kebaikan Rizik juga. Hehehe. Kita tidak protes kok. Mau dituntut 20 tahun juga tidak protes. Mungkin malah banyak yang senang. Tapi ini baru tuntutan dari JPU. Ini belum final karena semua putusan vonis ada di tangan hakim. Sekadar info, hakim sempat memvonis Rizik dengan hukuman yang lebih ringan di 2 kasus sebelumnya. Tuntutan 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah untuk kasus Megamendung divonis dengan denda 20 juta rupiah. Tuntutan 2 tahun penjara di kasus Petamburan hanya berbuah vonis 8 bulan penjara. Bahkan jangan kaget kalau vonis tiba-tiba turun jadi 1 tahun saja. Siapa tahu nanti hasil ini karena pertimbangan Rizik adalah tokoh agama yang dikagumi umat, sekaligus punya pendukung setia yang jumlahnya jutaan atau pernah jadi tamu VIP Raja Salman, sehingga diberi visa unlimited dan boleh tinggal di sana sampai kapanpun. Mungkin ada yang protes kenapa jaksa penuntut umum Mungkin ada yang protes kenapa jaksa menuntut Rizik dengan hukuman setinggi itu. Mungkin ada yang mulai percaya dengan perkataan Refli Harun yang mengatakan jaksa terkesan sangat bernafsu memenjarakan Rizik. Begitu ya, jaksa tidak bisa sembarangan menuntut terdakwa. Tergantung undang-undang mana yang dilanggar dan pasal berapa yang diperkarakan. Nah, di situ pasti tercantum jenis dan nama hukuman, baik minimal maupun maksimal. Jaksa main di situ. Tak mungkinlah ancaman maksimal 2 tahun penjara, lantas jaksa menuntut 10 tahun penjara. Memang ada unsur lain, misalnya faktor yang memberatkan. Rizik pernah dipenjara 2 kali, sering bikin ulah, mengganggu proses pelacakan yang dilakukan Satgas COVID-19 Bogor. Sisanya di tangan hakim. Seperti yang saya prediksi, hakim kayaknya tidak akan menambah jumlah tuntutan dari jaksa. Kemungkinan besar akan meringankan. Seringan apa? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, tanpa Rizik, negara ini jadi adem. Tidak terlalu ricuh, tak ada lagi demo-demo tak jelas yang disertai teriak-teriak mirip orang stres. Yang artinya memang kelompok ini selalu bikin resah dan biangnya kegaduhan. Kalau ada mereka, tiada hari tanpa bikin ulah. Bagaimana menurut Anda? Gak sadar sendiri bernafsu bela Rizik. Refli Harun sebut jaksa bernafsu penjarakan Rizik. Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Seperti yang sudah kalian ketahui, jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung dengan terpidana Habib Rizik Shihab. Dalam 2 perkara, Rizik divonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah. Ini lebih rendah dari tuntutan 2 tahun dan 10 bulan penjara dari JPU.
Banding itu wajar, merupakan hak. Akan tetapi Refli Harun mengatakan bahwa langkah JPU tersebut terkesan hanya ingin memanjang-manjangkan persoalan. Terlihat betul, JPU sangat bernafsu mengandangkan atau memenjarakan Habib Rizik. Karena apa? Sebenarnya kalau kita melihat fakta-fakta persidangan, kebetulan saya menjadi ahli, baik di Megamendung, Petamburan maupun di Rumah Sakit Umi. Sesungguhnya kita tahu bahwa banyak fakta yang tak terbukti. Banyak fakta yang tidak bisa membuktikan tuntutan dari JPU, kata Refli Harun. Nah, satu-satunya yang digunakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang ini kita sebut dengan pelanggaran protokol kesehatan, yang dalam sidang pun saya mengatakan unsurnya tak terpenuhi juga. Tentunya, rupanya hakim tentu tidak mau melalui JPU atau penegak hukum yang barangkali instrumen-instrumen kekuasaan kehilangan muka. Kemudian tetap dihukum walaupun hukumannya ringan, katanya lagi. Refli Harun mengatakan jika JPU melakukan banding dengan perspektif Rizik melakukan kejahatan dalam protokol kesehatan, maka sesungguhnya sangat aneh. Karena banyak pihak yang juga melakukan hal serupa. Misalnya Presiden Jokowi dan Gubernur, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, dan banyak pihak lainnya lagi. Seperti yang saya katakan, Refli Harun terkesan cuma ingin cari sensasi agar vlognya populer dan mendapatkan banyak views. Apalagi dia ini dianggap pakar hukum tata negara. Tapi sebetulnya tidak nyambung jika jadi saksi ahli di pengadilan untuk membela Rizik. Jaksa sudah pernah menyebut tidak kompeten. Saat ini komentarnya makin kesini makin aneh dan tidak mencerahkan. Ada kesan dia cuma bicara seadanya untuk kejar target tayang video vlog. Ferdinand Hutahian sudah menjelaskan dengan sangat baik. Dia menilai pernyataan Refli Harun soal Rizik itu seolah pakar hukum tata negara tersebut tak mengerti soal hukum. Menurutnya, keputusan vonis terdakwa yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa mewajibkan secara etika dan moral bagi jaksa penuntut untuk mengajukan banding. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban jaksa terhadap pihak penuntut. Oleh karena itu, Ferdinand Hutahian menilai pernyataan Refli Harun soal jaksa mengajukan banding terhadap vonis Rizik Syihab tersebut adalah komentar yang bodoh. Putusan yang jauh lebih rendah dari tuntutan mewajibkan secara etika dan moral bahwa jaksa harus banding. Itu sebagai pertanggungjawaban secara etik atas tuntutan yang dimohonkan. Ini sih komentar bodoh, tegasnya. Iyalah, namanya juga sedang ngevlog. Kalau soal jaksa bernafsu penjarakan Rizik, harusnya kita bisa balikan narasi ini dengan mudah semudah membalikan telapak tangan. Coba kita lihat kembali kasus Ahok. Demo berjilid-jilid dalam skala yang sangat keterlaluan. Katanya bela agama, ada kasus penistaan agama. Banyak kasus lain penistaan agama yang terjadi, apakah ada demo sebesar itu? Tidak ada. Ini hanya politisasi dan kebetulan korbannya adalah pejabat yang sangat tidak disukai. Makanya ini sangat dipaksakan. Apakah Refli Harun pernah bilang para pendemo itu terlalu bernafsu penjarakan Ahok? Apakah dia pernah bilang kelompok sok suci itu bernafsu menekan aparat dan pemerintah agar jangan pernah melepaskan Ahok apalagi membantunya? Pernahkah dia bilang bahwasannya ada kesan hakim terlalu bernafsu penjarakan Ahok? Terbukti vonisnya lebih tinggi dari tuntutan JPU. Refli Harun bisa bilang jaksa terkesan bernafsu penjarakan Rizik, tapi dia sendiri tidak ngaca, padahal dia sendiri juga terkesan sangat bernafsu bela Rizik sampai segitunya. Sadar gak? Nggak sadar. Wajar sih, namanya juga pernah diberhentikan di tengah jalan. Di saat seseorang yang katanya pakar, tapi bisa bikin opini dengan sangat mudah dibantah. Seharusnya introspeksi lah. Lumayan jaksa menuntut Rizik paling lama 2 tahun penjara. Padahal banyak yang berharap Rizik selamanya di penjara saja. Masih mau bilang bernafsu. Bagaimana?